Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Detaliano Dizamuna Hevi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah program linear. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proyek 1 program linear, yaitu permasalahan optimisasi maksimum dan minimum menggunakan metode grafik dan garis lidik melalui aplikasi GeoGebra. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Akmala Fauzi dengan NIM 41014210119, Program Studi Pendidikan Matematika, Rombel R1 Universitas Negeri. Langsung saja untuk masalah yang pertama, yaitu masalah maksimum. Sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung Rp75.000 dan setiap adonan kue kering dapat memberikan untung Rp60.000. Tentukan berapa banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita dapat menentukan tipe masalahnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan udah diketahui di soal, itu ditanyakan itu keuntungan maksimum. Berarti tipe masalahnya yaitu masalah maksimum. Kemudian yang kedua, kita membuat model matematika dari soal cerita program linear. Misalkan, X itu adalah banyak adonan roti basah yang dibuat, dan Y adalah banyak adonan roti kering yang dibuat. Sehingga fungsi tujuannya kita juga udah diketahui tadi di soal, yaitu Z sama dengan 75.000 X plus 60.000 Y. Untuk menentukan fungsi kendala, kita bisa menggunakan tabel pemisalan atau tabel pembantu untuk membantu kita menentukan fungsi kendala. Misalkan roti basah itu kan tadi X, dan roti kering itu kan tadi udah dimisalin yaitu Y. Nah, roti basah itu mempunyai persediaan tepung yaitu 2 kg dan gula juga 2 kg. Dan sedangkan roti kering atau pemisalannya yaitu Y memiliki persediaan tepung 1 kg dan gulanya itu 2 kg. Dengan total yang tersedia, tadi kan udah diketahui juga di soal, total tersedianya itu yaitu 6 kg tepung dan 10 kg gula. Sehingga kita dapat menentukan fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendalanya itu yang pertama ada 2x plus y kurang dari sama dengan 6, dan yang kedua ada 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Dengan syarat non negatifnya yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita bisa menentukan titik-titik pada persamaan kendala. Nah, ini tuh pakai cara manual. Jadi kendala yang pertama tadi kan 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Atau kita juga dapat menulisnya 2x plus y sama dengan 6. Nah, kita buat tabel seperti ini. Jika x-nya itu 0, maka y-nya itu sama dengan 6. Sedangkan jika y-nya 0, maka x-nya sama dengan 3. Sehingga kita punya titik 0,6 dan 3,0. Nah, kemudian kita lanjut ke kendala yang kedua. Tadi kan ada 2x plus 2y kurang dari 10. Atau kita dapat menuliskan juga 2x plus 2y sama dengan 10. Nah, kita bisa menggunakan tabel seperti tadi juga. Jika x-nya itu 0, maka y-nya sama dengan 5. Dan jika y-nya 0, maka x juga sama dengan 5. Sehingga kita punya titik yaitu 0,5 dan 5,0. Nah, ini kan pakai cara manualnya teman-teman. Nah, kalau kita pakai aplikasi GeoGebra, kita bisa langsung ke aplikasinya. Jadi menentukan metode grafik dan garis lidiknya itu langsung ke aplikasi GeoGebra. Izin untuk stop share. Kita langsung ke aplikasi GeoGebra-nya saja. Nah, yang bisa kita lakukan pertama yaitu input atau masukkan fungsi kendalanya terlebih dahulu. Tadi kan ada 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Dan kita dapat
menyimbolkan dan juga, jadi digabung gitu teman-teman. Dan 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Dan jangan lupa untuk menambahkan syarat non negatifnya, yaitu x lebih dari sama dengan 0 dan y dari sama dengan 0. Nah, ini udah mulai terlihat untuk grafiknya teman-teman. Untuk memudahkan kita agar bisa menggambarkan garis ini supaya ada labelnya, maka kita bisa masukkan atau inputkan lagi, yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Kemudian ada 2x plus 2y kurang dari sama dengan 10. Ini kita bisa ganti menjadi sama dengan, dan ini juga ganti menjadi sama dengan. Ini kita bisa menuliskan atau setting dulu ya, jadi nanti terlihat value-nya atau nilainya. Nah, ini juga jangan lupa setting namanya diganti value. Sudah, selanjutnya kita dapat menginputkan fungsi tujuannya dengan f x, y sama dengan 75.000 x plus 60.000. Nah, ini bisa terlihat gambarnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita dapat menentukan titiknya, titik perpotongannya, yaitu ini. Terus kita pilih intersect, kemudian kita pilih titiknya. Ini ada A, E, ini C, dan ini E. Nah, kita udah dapatin titiknya, yaitu A itu 0,0, B itu 3,0, C itu 1,4, dan D itu 0,5. Nah, ini metode grafik nih teman-teman, grafiknya udah kelihatan ya. Selanjutnya kita bisa menginputkan fungsi tujuannya agar kita dapat melihat garis lidiknya. Nah, 75.000 x plus 60.000 y sama dengan A. Ini teman-teman, kita bisa melihat garis lidiknya. Jadi garis lidik itu ini yang hitam ini. Ini kita bisa ganti untuk stepnya, itu kita ganti darah 350 350.000 biar bisa jalannya agak ya, bisa biar jalan cepat melewati ini ya. Kita coba play ini, pencet ini. Nah, ini kan udah jalan nih garis lidiknya. Ini yang dinamakan garis lidik teman-teman. Nah, ini kita dapat memunculkan ini. Jadi ini kita bisa geser-geser biar kita tahu di mana titik maksimumnya. Nah, ini kan A itu minimum karena kan yang paling bawah.
Selanjutnya B, jadi kita bisa melewati ini, selanjutnya melewati titik D, dan yang terakhir kita melewati titik C, sehingga titik C dapat dikatakan titik maksimumnya. Agar kita mengetahui nilai maksimumnya itu berapa, karena kan kalau pakai garis lidik biasanya tidak ada yang kurang tepat gitu loh teman-teman, karena kan ini 314.000 sekian. Nah ini kan bisa kita bulatin menjadi 315.000, tapi untuk memudahkan kita lagi, maka kita dapat mencet ini teman-teman, tombol ini, kemudian spreadsheet, agar bisa melihat nilai maksimumnya. Ini kita titik titiknya itu ada, kita lihat pada ini yaitu ABCD, kita masukkan 0,0, kemudian yang B itu 3,0, C itu 1,4, dan terakhir D ini kita lihat dari sini ya teman-teman, 0,5. Nah ini kita udah dapetin titiknya. Oh ya, sebelum itu ini kita dapat sebut dengan daerah penyelesaian yang biru ini teman-teman. Yang ini yang ada batas-batasnya ini yang termasuk daerah penyelesaiannya gitu ya. Terus kita lanjut, ini titik, terus ini kita nilainya. Untuk mengetahui nilainya, nilai maksimumnya itu yang titik mana atau berapa sih nilai maksimumnya? Gitu loh Kak. Kalau memastikan agar ininya tuh bisa terlihat, oh bener ya ternyata 315.000 atau 314.000 sekian gitu. Kita masukkan yang ini yaitu F A, kemudian FB, kemudian FC, dan selanjutnya F. Nah, di sini kita udah kelihatan banget kalau ternyata nilai maksimumnya itu 315.000. Nah, sama kan kayak ini tadi yang pakai kayak garisnya itu bergerak-gerak gitu loh. Tadi kan juga 314.000 sekian. Nah, kita bulatin menjadi 315.000. Kemudian kita lihat di ini ternyata benar 315.000. Jadi ini kita bisa katakan yaitu titik maksimum. Nah gini ya teman-teman, jadi kita tahu bahwa titik maksimum yaitu berada di titik C. Titik C dengan titik 1,4 yaitu dengan nilai maksimumnya 315.000. Nah ini kayak ini loh tadi yang kita gerakin. Nah ini kita bisa gerakin manual juga pakai ini. Nah ini nih titik yang telah dilewati yaitu titik C yang terakhir dilewati ya teman-teman ya. Dengan nilainya yaitu tadi udah diketahui 315.000. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa keuntungan maksimal yang didapatkan yaitu Rp350.000. Nah ini sudah selesai untuk masalah yang maksimum. Selanjutnya kita akan berubah ke masalah minimum atau masalah soal yang kedua. Ini saya izin untuk stop share. Saya akan share screen PowerPoint lagi. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu masalah minimum. Biaya produksi satu buah payung jenis A adalah Rp20.000 per buah, sedangkan biaya satu buah produksi payung jenis B adalah Rp30.000. Seorang pengusaha akan membuat payung A dengan jumlah tidak kurang dari 40 buah.
Sedangkan banyaknya payung jenis B yang akan diproduksi minimal adalah 50 buah. Jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Biaya minimum yang dapat dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua payung sesuai ketentuan tersebut adalah berapa gitu ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan atau soal penyelesaiannya. Seperti biasa, yang pertama kita dapat menentukan tipe masalahnya terlebih dahulu. Tapi sudah diketahui di soal ini ya teman-teman, biaya minimum yang dikeluarkan ini sudah pasti tipe masalahnya yaitu masalah minimum. Kemudian kita dapat membuat model matematika dari soal cerita program linear. Misalkan X itu banyak payung A yang diproduksi dan Y itu banyak payung B yang diproduksi. Sehingga kita dapat menentukan fungsi tujuannya. Tadi ini kan 20.000 per buah dan 30.000 per buah untuk yang B. Sehingga kita mendapatkan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 20.000 X ditambah 30.000 Y. Fungsi kendalanya juga kita udah diketahui di soal juga, kalau payung A itu jumlahnya tidak kurang dari 40 buah. Sehingga fungsi kendala yang pertama yaitu X lebih dari sama dengan 40. Kemudian yang Y, jenis B yang akan diproduksi minimal 50 buah, maka Y lebih dari sama dengan 50. Dan di soal juga udah diketahui jumlah maksimal produksi kedua payung adalah 100 buah, sehingga fungsi kendala yang ketiga yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 100. Dengan ini juga itu syarat non negatifnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti tadi juga menentukan titik-titik pada persamaan kendala. Yang pertama tadi kan ada X kurang dari sama dengan 40. Kita dapat menuliskan yaitu X sama dengan 40. Kemudian yang kedua, fungsi kendala yang kedua tadi kan Y lebih dari sama dengan 50. Sehingga kita dapat menuliskan Y sama dengan 50. Jadi kalau ini kayak gini satu aja itu nggak perlu pakai tabel teman-teman. Nah yang ketiga itu kan ada X plus Y kurang dari sama dengan 100, atau kita dapat menuliskan X plus Y sama dengan 100. Nah ini baru kita pakai tabel kayak tadi yang pertama. Jika X nya 0 maka Y nya 100, dan jika Y nya 0 maka X nya 100. Jadi kita peroleh titiknya 0,100 dan 5,0. Nah, ini kan kalau pakai manual ya. Ini juga tadi kan syarat non negatifnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini kalau pakai manual. Terus kita juga bisa menggunakan langsung pakai aplikasi GeoGebra agar dapat menyelesaikan untuk menentukan metode grafik dan garis selidiknya. Maaf, saya izin share screen lagi. Ini tadi kita kurang ya dengan syarat non negatif, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Ya teman-teman, syarat non negatifnya udah tambahin di PPT ya. Selanjutnya ini kan tadi pakai manual. Nah kita bisa langsung ke aplikasi GeoGebra lagi. Saya izin untuk stop share. Kemudian kita akan ke aplikasi GeoGebra. Nah, sama seperti cara yang pertama tadi, untuk soal yang kedua ini juga sama caranya, yaitu kita memasukkan fungsi kendalanya terlebih dahulu. Tadi kan kita udah diketahui fungsi kendalanya itu X lebih dari sama dengan 40 dan Y lebih dari sama dengan
50 dan X plus Y kurang dari sama dengan 100. Jangan lupa untuk syarat non negatifnya dimasukkan juga, dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan ini bisa terlihat arah penyelesaiannya ini nih yang biru ini teman-teman. Kemudian untuk memudahkan kita juga, untuk memudahkan agar ada nama labelnya di garis, kita bisa masukkan fungsi kendala tadi seperti yang soal nomor 1 juga sama, yaitu X lebih dari sama dengan 40, kemudian Y lebih dari sama dengan 50, kemudian ada X plus Y kurang dari sama dengan 100. Nah, ini kita bisa ganti tandanya dengan sama dengan, yang ini juga sama dengan, kemudian yang ini yang terakhir juga sama dengan. Nah, jangan lupa juga untuk setting agar terlihat value atau nilainya. Pilih value, dan yang ini juga jangan lupa pilih value, dan yang terakhir juga jangan lupa pilih. Nah, ini kan jadinya terlihat ini garis untuk A plus Y sama dengan 100, A sama dengan 40, dan A sama dengan 50. Jadi terlihat ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan fungsi kendalanya. Maaf, fungsi tujuannya. Tadi kan ini fungsi kendala. Maka selanjutnya kita menentukan atau menginputkan fungsi tujuannya, yaitu f x, y. Jadi z itu sama dengan ya, f x, y. Itu tadi 20.000 X tambah 30.000. Oke. Nah, kemudian kita dapat menentukan titik potongnya, perpotongannya, titik-titiknya. Yaitu dengan cara yang pertama kita seperti tadi, pilih yang A ini, kemudian intersect. Nah, kita dapat menentukan titiknya, yaitu ini sebagai titik A, titik B, dan titik C. Nah, karena kan ini kan daerah penyelesaiannya ya teman-teman, jadi titiknya itu A, B, dan C. Ya. Karena perpotongan titiknya ada di A, B, dan C. Nah, ini kan sudah diketahui nih, titik A itu 40,50, titik B itu 50,50, dan titik C itu 40,60. Selanjutnya, kita akan menentukan untuk garis selidiknya. Ini kan metode grafiknya nih teman-teman, grafiknya ini. Jadi, daerah penyelesaiannya ini. Kemudian kita menentukan garis selidiknya. Sama seperti tadi, kita inputkan kembali untuk Z atau fungsi tujuannya, yaitu 20.000 X tambah 30.000 sama dengan K. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, ini garis selidiknya yang hitam ini. Kemudian kita bisa ganti stepnya ini jadi 170 2.700.000 ya teman-teman. Kemudian kita bisa jalankan. Nah,
Nah, ini terlihat akan melewati titik A, titik B, kemudian titik C juga. Nah, ini kita bisa munculin juga buat garis selidiknya. Jadi kita pencet ini. Nah, ini bisa kita geser-geser manual ya. Nah, pertama melewati titik A, kemudian titik B, dan kemudian titik C. Karena kita ini mencari yang minimum, sehingga titik yang pertama kali dilewati itu adalah titik minimumnya. Sehingga kita bisa menentukan bahwa titik A yaitu titik minimumnya. Atau kita juga bisa dengan menggunakan bantuan tadi, spreadsheet tadi, agar kita lebih yakin. Karena kan garis selidik itu biasanya kalau tidak kita tabel seperti tadi spreadsheet itu biasanya kurang pas gitu loh. Ini kan 2.294.000 sekian. Nah, ini kan bisa kita bulatkan menjadi 2.300.000. Nah, kita makainya spreadsheet untuk memastikan kan? Seperti tadi, titik A yang pertama itu kita isi titik. Nah, titiknya itu ada titik A, B, dan C kita masukkan, yaitu titik A 40,50, kemudian titik B 50,50, dan titik C 40,60. Nah, udah ya teman-teman, ini udah A, B, dan C. Kemudian ini kita juga tentuin lagi nilainya. Nah, yang pertama itu F A, kemudian FB, dan kemudian yang terakhir yaitu FC. Nah, ini udah terlihat bahwa titik minimumnya yaitu 2.300.000. Jadi ini kita bisa katakan yaitu minimum. Nah, yang paling kecil ya teman-teman. Jadi kita udah tahu nih minimumnya di titik A atau titik 40,50. Jadi kesimpulannya yaitu keuntungan minimum yang diperoleh yaitu 2.300.000 rupiah. Ini kita bisa tadi pakai GeoGebra ya. Jadi kalau garis selidik sama grafik itu bisa langsung pakai ya aplikasi GeoGebra. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menghitung manual supaya lebih cepat. Nah, itu saja. Di titik keuntungan minimumnya tadi 2.300.000 rupiah pada titik 40,5. Produksi 40 payung dan 50 payung B. Untuk stop share, izin share PowerPoint-nya tadi. Nah, jadi kan udah diketahui ya teman-teman ya. Untuk kesimpulannya, biaya minimumnya tadi 2.300.000. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain berikutnya.